Halo anak-anak kelas 3 SD Marsudi Surakarta. Ya, bertemu lagi dengan Sir Erik di pelajaran bahasa Inggris jarak jauh. Yes, welcome back all the third graders of SD Marsudi Surakarta. How are you doing? I hope you are safe and sound. Oke, ya, apa kabar Bapak dan Ibu sekalian, para ayang, para kakak, dan siapa saja yang mendampingi anak-anak belajar? Sekiranya juga baik keadaannya ya, sehat senantiasa, segala usaha bisnis pekerjaannya lancar, sukses diberkati Tuhan ya. Ya, oke. Nah, langsung saja kita lihat apa yang sudah Sir Erik siapkan pada pertemuan hari ini. Kita lihat di pertemuan keberapa ya. Yes, meeting 3. Welcome to meeting 3. Ya, pertemuan kedua kemarin berupa pertemuan tatap muka ya. Kita ketemu di kelas ya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak lagi. Kita bisa berbagi cerita, bisa berbagi tawa ya, dan juga berbagi ilmu ya. Oke, Januari tanggal 28 ya. Oke, today is January 28, 2022, semester 2. Kita lihat apa yang sudah saya siapkan untuk pertemuan ketiga ini. Oke, doa dulu ya. Yap, Sir Erik berharap di akhir semester kedua ini anak-anak sudah lancar mengatakan setiap kata, setiap kalimat di dalam doa ini ya. Oke, walaupun membaca, tetapi lancar, tidak lagi banyak berpikir ya cara mengatakannya. Yuk, kita mulai. Let's pray. Tiga mulai. Let's pray, shall we? I thank you, God, for you are good. I thank you because you bless me. You bless my parents, and you meet our needs. God, we will always need you. We need your wisdom, and we need your guidance. Lord, we surrender all. In the name of Jesus Christ, amen. Ya. Kata kerja kalimat yang terbaru kemarin adalah ini ya, we surrender all ya. Saya suka sekali dengan kalimat ini ya, kami serahkan semuanya. Oke, nah di di doa ini ada 6 kata kerja ya, kata kerja dasar ya, pray, thank, bless, meet, need, dan surrender. Ada 6 ya. Oke, anak-anak bisa hafalkan itu seketika di akhir semester kelak. Oke, kita sudah bisa menggunakan ini sebagai untuk bahan tampil ya. Oke, yuk kita lihat berikutnya. Ya, orang ketiga tunggal bersama she, itu dia pelajaran pada hari ini. Oke, kita tengok ke belakang sebentar. Ya, kemarin kita belajar orang ketiga tunggal bersama he, ya. Dan di pertemuan kedua kemarin kita membahas he itu sebenarnya siapa, ya. Siapa ya, oke. Ya, he itu sebenarnya siapa, ya. Sudah kita bahas di pertemuan kedua. Sir Erik berharap, anak-anak yang kemarin sudah sering catat namanya karena belum mencatat, ya. Oke, yuk segera ditindaklanjuti. Apa yang sudah saya siapkan kemarin, yang sudah saya ingatkan kemarin kepada anak-anak, yuk segera dicatat di pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan juga disambung di pertemuan ketiga ini. Ya, ini pesan Sir Erik untuk anak-anak yang kemarin belum mencatat pertemuan 1 ya, segera ditindaklanjuti. Oke, yuk kita kembali lagi. Ya, di pertemuan pertama tentang he ya. Lalu ya, sekarang di pertemuan ketiga bersama she, orang ketiga tunggal bersama she, atau the third person singular, ya, orang ketiga tunggal bersama she. Di dalam bahasa Indonesia ya biasanya diterjemahkan seperti ia atau dia ya, oke. Tetapi ini untuk yang perempuan ya. Nah, kalian catatlah contoh ini ya. Saya ambilkan dari Alkitab, gampang aja nyarinya.
daripada susah-susah mencari contoh ya. Seredik ambilkan dari kalimat saja. Seredik ambilkan dari Alkitab saja, gampang ya. Oke, seredik ambilkan dari Amsal 31 ayat 16. Ya, ada 3 kalimat sederhana. Ya, kalau yang di Mazmur kemarin ada 4 kalimat ya. Oke, nah ini ada 3. Ya, oke. She considers a field and buys it. Ya, and she buys it. Lalu she plants a vineyard. Ya, ini cara membacanya adalah vineyard. Kebun anggur. Oke, ada 3, gampang sekali nak. Kalian catat ya. She considers a field and she buys it. Ini ada she-nya tetapi tidak ditulis. Lalu she plants a vineyard. Out of her earnings, she plants a vineyard. Oke, dicatat ya. Tidak banyak catatannya, sedikit sekali kalian catat ini. Ya, she considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. Oke, anak-anak masih seputar noun verb noun. Ini noun, ini verb, dan ini noun. Ya, lalu ini juga sama. Ini sebenarnya ada she-nya. Oke, ada she-nya. Ada she-nya. Ini ada verb-nya by, dan juga ada noun-nya it. Ini juga sama. She, noun yang di depan, lalu plant, oke, itu kata kerjanya, dan vineyard, itu kata benda yang di belakang. Jadi tetap sama ya, merah, hijau, merah, dan ini juga sama, merah, ya, ini hijau, merah, ini juga sama, merah, hijau, merah, kata kerjanya yang hijau. Consider, ya, consider, itu mempertimbangkan, bisa memikirkan secara lebih matang juga bisa. Baik, kalian tahu ya, Bang Budi. Dan plant di sini adalah menanam. Ya. Vineyard itu kebun anggur. Earnings itu bisa diartikan sebagai penghasilan ya, pendapatan ya. Oke, nah itu kalian catat dan kalian bisa mengingat peraturannya. Sudah saya siapkan, sudah saya terangkan di pertemuan pertama. Ya, ini dia penjelasannya. Ya, perhatian ya, jika kata kerja akan dituliskan setelah he atau she atau it dan orang ketiga tunggal, maka kata kerja itu akan selalu mendapatkan akhiran huruf s atau es. Ya, ini sudah ada contohnya. Make diakhiri s, lead diakhiri s, refresh diakhiri es, guide diakhiri s. Dan ini yang terbaru ya, considers ya dikasih s di belakangnya, buys diakhiri s, dan plant ya, plants dikasih s ya. Itu anak-anak catat. Terus berikutnya ya, ini untuk ungkapan nah, ya. Ungkapan nah, ya, untuk ungkapan giving compliment, giving compliment, give compliment, memberi pujian ya. Oke, nah ini ungkapan yang terbaru. Kemarin kita sudah belajar beberapa ya. Sudah ada beberapa ungkapan yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, seperti excuse me, how are you doing, I hope you are safe and sound, untuk expressing hope ya kan, giving information ya kan, lalu taking leave ya, lalu saying gratitude atau showing thankful ya. Okay. You show the way you thank people, menunjukkan betapa kalian berterima kasih ya. Lalu ini yang terbaru adalah giving compliment, memberi pujian. Giving compliment. Nah, anak-anak bisa catat ini satu kalimat saja. You look awesome. Ya, oke. You look awesome. Karena ini memberi pujian, tentunya kata-katanya juga kata-kata yang baik ya. You look awesome.
You ini kata kerja, look kata sorry. You adalah kata benda, look adalah kata kerja. Ups, ini bukan kata kerja dan bukan kata benda, tetapi ini kata sifat. Ya, awesome adalah kata sifat atau adjektif. Bisa diganti dengan misalnya ya, kata great, gorgeous, handsome, beautiful, amazing. Ya, oke. Bisa digantikan tentunya anak-anak bisa mencari kata-kata yang bagus tentunya ya. Mau namanya juga memberi pujian ya. Anak-anak bisa mengatakan you look awesome atau you look great atau you look gorgeous atau you look handsome atau you look beautiful atau you look pretty ya. Oke. Kalian bisa mencatat ini ya. Ini kata sifat ya Nak ya. Saya tadi kasih 5, awesome, great, gorgeous, handsome, beautiful. Ada big, masih ingat ya? Kita pernah belajar menggunakan big sebagai kata sifat. Oke? Sederhana ya catatannya. Mencatat ini. Ya, mencatat ini dicatat. Cuma 3 kalimat. She considers a field and she buys it. Tetapi C-nya nggak usah ditulis. Lalu out of her earnings, she plants a vineyard. Dan ini catatan yang kedua untuk hari ini, giving compliment, memberi pujian. Hey, you look awesome. Ya, atau hey, you look great. You look gorgeous. You look handsome. You look beautiful. Ya, boleh kalian bisa menggunakan itu, ya. Oke, nah. Ya, tugas pertemuan ketiga ya mencatat ini Amsal tadi. Yang tadi ya, yang Amsal 31 tadi, yang she considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. Itu dia. Itu anak-anak bisa hafalkan yang dari Amsal 31 ayat 16 tadi. Ya, ini tips dari Sir Erik, gunakan warna merah untuk menuliskan atau menggarisbawahi atau melingkari, terserah anak-anak mau yang mana. Ya, untuk melingkari kata benda atau noun, dan warna hijau untuk menuliskan atau menggarisbawahi atau melingkari kata kerja atau verb. Ya, tulislah dengan tulisan tanganmu sendiri ya, anak-anak. Tulislah dengan tulisan tanganmu sendiri. Ya, oke. Belum ada pengumpulan tugas ya, belum untuk dikumpulkan ya. Dan ini pesan dari Sir Erik. Sir Erik berharap nanti ya, jika kita dipertemukan di pertemuan tatap muka ya, kelak kalau kita ketemu lagi di kelas, Sir Erik berharap Sir Erik sudah bisa mendapati setiap anak sudah lengkap mencatat catatan dari pertemuan 1, 2, 3. Ya, nggak banyak catatannya ya, sedikit ya. Dan mulai melancarkan doa let's pray, shall we? Ya, oke. Anak-anak juga tentunya belajar mengucapkan ini ya, mengucapkan kata-katanya. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. Ya, Sir Erik kalau mengatakannya, Sir Erik akan mencoba selalu mengatakannya tanpa putus. Ya, jadi menghindari suara gitu ya. Oke. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. Nah, itu dia. Sir Erik tidak akan membaca dengan cara seperti ini. She considers a field and buys it. Ya, rasanya ada putus-putusnya. Ya, Sir Erik tidak akan seperti itu ya. Sir Erik akan terus berlatih supaya bisa seperti orang Amerika berkata-kata dalam bahasa Inggris. She considers a field and buys it. Out of her earnings, she plants a vineyard. Nah, itu dia, kira-kira seperti itu. Oke, ini juga, nah, you look awesome, you look great, you look gorgeous, you look handsome, you look beautiful. Ya. Anda bisa gunakan kalimat-kalimat ini untuk memberikan pujian untuk orang-orang di sekitar anak-anak ya. Oke, pada papa, mama, yang ya, kakak, adik, siapapun ya, dipuji. Hey, you look awesome dan seterusnya. Oke, ini pesan dari Sir Erik tadi dan yes, selesai. Oke, I hope you enjoy the class and I will see you soon. Oke.
Ya, selesai sudah pertemuan kita pada hari ini. Singkat, ya, karena Sir nanti akan terangkan lagi di pertemuan secara tatap muka untuk membahas yang she ini, ya, orang ketiga tunggal bersama she. Nanti kita bahas di kelas seperti dulu. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Thank you so much. Thank you for your warm attention. Terima kasih Bapak Ibu, para eyang, para kakak, ya, dan siapa saja yang mendampingi anak belajar. Okay, thank you so much. Good luck and God bless you. I will see you soon.